Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Danu Prasetyo, NIM 2010651040 dari kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Data Encryption Standard atau DES. Baik, kita langsung saja ke tinjauan umum DES. DES dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an menurut algoritma Lucifer yang dikembangkan oleh Hofstadter. Lalu diadopsi oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). Dan algoritma ini mengambil plaintext dalam blok 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 56 bit. Lalu DES adalah standar, sedangkan algoritmanya adalah IDA. Di sini DES lebih populer daripada IDEA dikarenakan DES memiliki algoritma kunci simetri. Lalu DES diadopsi sebagai algoritma standar atau baku. Mengapa hal tersebut? Dikarenakan DES sejak saat itu sudah digunakan oleh para penyebar informasi yang fungsinya untuk melindungi data mereka agar tidak bisa dibaca oleh orang lain dengan menggunakan password atau kode yang rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain. Lalu DES digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada mesin ATM, kemudian password komputer, dan lain hal sebagainya yang bersangkutan dengan password atau kode untuk melindungi data mereka. Lalu DES termasuk dalam kategori kriptografi modern karena algoritmanya itu berisikan blok dan kode. Karena kenapa sih kok DES ini termasuk dalam kategori kriptografi modern? Dikarenakan DES ini berisikan bit pesan yang tersandikan pada media komputer sebagai pelindung atau untuk melindungi database mereka. Lalu, DES merupakan sistem kriptografi simetri karena algoritmanya berisikan blok dan kode. Dan algoritmanya itu konvensional, maksudnya yaitu di mana enskripsi dan deskripsinya itu bernilai sama. Nah, di sini ada skema algoritma DES di mana ada plaintext, kemudian plaintext dipermutasi awal menjadi IP map. Dipermutasikan matriks menjadi IP. Setelah itu IP kita lanjut ke edge binary, di mana edge binary ini maksudnya itu mengalami 16 kali putaran dengan kode yang berbeda. Setelah mengalami edge binary sebanyak 16 kali, kemudian menghasilkan permutasi akhir menjadi inverse IP inverse yang disebut dengan ciphertext. Nah, di sini plaintext dan ciphertext ini ada perbedaan. Nah, di sini plaintext di mana plaintext ini maksudnya yaitu keuntungan brand ini tidak mencapai target 100 juta. Nah, maksudnya plaintext ini sebuah pesan yang dapat dibaca dan dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Sedangkan ciphertext itu berisikan pesan yang tersandikan. Nah, ini tidak dapat dimengerti kan? Bedanya dengan plaintext dan ciphertext ini seperti ini. Lalu algoritma enskripsi di mana plaintext diubah menjadi ciphertext. Nah, di sini saya jelaskan langsung saja ke IP. Setelah IP terdapat dua bagian yaitu left dan right, L0 dan R0. Kita langsung ke R0 mengalami perpecahan, dipecah menjadi L1 min R0. Lalu L0 kita enskripsi menjadi R1 sama dengan L0 enskripsi F, ini F K1 R0 dikalikan K1. Begitu seterusnya sampai ke K16. Nah, kita di sini ke K2 ya. Setelah R1 ini kita pecah lagi menjadi L2 min R2, lalu L1 min R0 ini kita enskripsi sehingga ini R1 menjadi R2 sama dengan L1 mengalami putaran F R1 kali
K2. R1 kali K2. Oke, kita langsung saja menuju ke K16 ini. Hasil tadi ke R15, setelah mengalami R2, R3, kemudian kita langsung lanjut ke R6, R15. R15 sama dengan L14. Inskripsi F R14 dikali K15. Kemudian L yang live yang kiri L15 min R14 kita inskripsikan menjadi ini R16 sama dengan L15 inskripsi F R15 dikali K16. Kemudian ini tadi R15-nya kita turunkan menjadi L16 min R15 sehingga tadi R16 dan L16 kita jadikan satu menjadi permutasi akhir IP inverse sehingga menghasilkan ciphertext seperti ini. Ini adalah algoritma atau langkah-langkah inskripsi menuju ke deskripsi. Nah, di sini lalu algoritma yang terakhir, algoritma deskripsi. Nah, mohon maaf saya tidak dapat menemukan sebuah gambar di mana cara mengubah algoritma ciphertext menuju ke plain text. Jadi saya menggunakan gambar yang tadi. Baik, langsung saja saya jelaskan. Pada algoritma proses deskripsi dan enskripsinya itu menggunakan kunci yang sama. Ini sama, kuncinya itu sama. Namun proses deskripsinya itu pada ciphertext itu merupakan kebalikannya dari proses enskripsi tadi. Di mana yang enskripsi tadi itu dimulai dari K1, K2 sampai K16. Nah, di sini berbeda. Berbedanya itu di sini. Jadi, mulai dari atas ini ciphertext, IP inverse ini ya. Ini ke atas. Nah, lalu urutannya ini dari K16, K15 sampai K2 dan K1 sehingga menghasilkan plain text. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita balikan saja. Kita balikan ke atas menjadi K16, kemudian ke K15 sampai K2 dan 1 sehingga nanti menghasilkan IP plain text. Seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.